dan makna persahabatan. Itu semua kita dapatkan melalui proses. Ada suasana haru, sedih, duka dan gembira. Itulah hidup. Nikmatilah persembahan dari kelas 91. Selamat menyaksikan. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku menantikan. Pagi ini, siswa MSN 3 kembali mengikuti pelajaran seperti biasanya. Di kelas 91, terlihat beberapa siswa sedang bercengkerama maupun membaca buku sembari menunggu guru jam pertama mengajar memasuki kelas. Mama datang, Mama datang. Kamu dan kamu, berdiri, cepat. Ngapain di situ tadi? Hah? Kami tadi baca buku tadi, Bu. Iya, Bu. Lagi baca buku tadi kami. Masa sih? Nggak ada. Nggak percaya ibu sama kalian. Kalian ini... Pak Bu. Dari mana coba? Jam segini baru masuk. Telat tadi, Bu. Nggak boleh masuk lagi. Makanya, kalau bangun pagi itu cepat-cepat. Habis sholat tidak boleh tidur lagi. Jangan-jangan subuh aja kamu tinggal. Ya sudah, kembali ke tempat. Ibu mau tulis tugas dari ibuku di papan. Hei Faiz, ini kesempatan baik loh. Kapan lagi? Mana suaramu? Lempar, lempar. Kalau tidak keburu digebek serahmat. Dengar, Mama sudah turun saya tempat. Tapi aku tak dengar hari ini. Aku kuatkan sih. Aku punya hati sama kamu. Gimana? Jangan jawab begini. Apapun jawabannya, aku siap terima. Baik, kerjakan tugas yang diberikan ibuku. Jangan lupa, nanti bukunya dikumpul ke kantor. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti di sekolah-sekolah pada umumnya, jam istirahat adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu semua siswa. Begitu juga di sekolah kita ini, semua siswa menyerbu kantin. Untungnya, kantin sekolah lumayan luas. Ada beberapa kursi dan meja yang sudah ditempati sebagian siswa. Bahkan, di kantin kita tercinta ini ada televisinya. Nah, lihat, itu pasti sedang nonton MV Korea. Yuk, kita lihat kegiatan mereka. Bapak, satu lagi bawa TV-nya lah. Tapi Korea, gak ada tontonan lain apa? Tapi minum. Woi, ngapain kalian di sini? Ini lapak kami. Kan ini milik kantin sekolah, milik bersama lah. Oh, nggak bisa. Duluan kami di sini. Dari kelas 1 sudah jadi tempat kami. Oh, bagaimana non? Angkat-angkat yang tepat. Apa? Lu nggak be? Sabar kawan-kawan. Perubahan bisa terjadi dengan kamu angkat suara. Eksos, bunyikan suaramu. Jangan berantem, itu barat. Kalian gak akan kuat, biar mereka saja. Gak pantas dan berantem begini. Mending kalian belajar, berteman baik-baik. Tidak lama lagi kalian akan ujian dan berpisah. Belum tentu akan bersama lagi. Jangan sampai kalian meninggalkan kesan buruk untuk teman-teman kalian. Paham? Ya Bu, maaf. Kami menyesal. Ayo ikut ibu ke BK.
Pak, kenapa panggil saya anak muda? Saya kan langsung jawab kayak film-film action zaman dulu itu. Sudah, ngapain kamu joget-joget di sini? Masuk kelas sana. Bel masuk sudah bunyi dari tadi. Kalian masih saja di sini. Kalian juga masuk sana. Iya Pak. Tunggu. Suratku minggu lalu gimana? Sebenarnya aku juga suka sama kamu. Tapi kan, semua kita nggak boleh pacaran karena masih anak mid. Sekarang waktunya kita belajar, biar pintar, biar masa depan kita cerah, bukannya suram. Itulah anak mimpin cewek. Yuk ke kelas. Pernah sakit. Patati ya Bang De. Masih di sini kamu? Masuk sana, cepat. Iya Pak. Anyu banyak lagi head aku cepat. Cek. Berita panggilan ditujukan kepada Bapak Maulana agar segera ke kantor. Ibu Dana sedang menunggu. Terima kasih. Memang orang terkenal. Dicari mana-mana. Hari-hari pun berlalu. Mereka disibukkan persiapan ujian akhir hingga ujian terlaksana. Masalah-masalah kecil di sekitar mereka pun terlupakan. Tiba saatnya pengumuman hasil ujian yang menentukan masa depan mereka. Suasana menegangkan menyelimuti siswa kelas 9 sampai akhirnya rasa bahagia mereka rasakan. Setelah melihat hasil kerja keras mereka dari selembar kertas di mading sekolah, kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Tanpa disadari, detik itulah mereka akan memulai langkah yang akan menentukan masa depan masing-masing. Waktu berlalu menimbulkan rasa rindu yang mendalam. Kenangan manis masa-masa sekolah sesekali terlintas di benak mereka. Kadang tersenyum, kadang sedih, kadang kesal, dan kadang tertawa ketika mengenang masa itu. Ada masanya semua itu kadang terasa nyata. Tak terasa waktu berlalu, musim berganti, dan 10 tahun pun terlewati. Kehidupan mereka juga berubah. Dari yang dulunya remaja imut-imut, sekarang amit-amit. Maaf salah. Dari yang dulunya remaja labil, sekarang sudah sukses dengan profesinya masing-masing. Mau tahu? Enggak ya? Ya sudah, kita akhiri cerita ini. Mau? Yuk kita lihat. Pos goreng mantau di rumah. Habis rezeki bicoh di mana. Betul. Anu hak orang dah baik. Siap bos. Mungkin ngetat nonton bola berkelah. Anda main tengok. Kajik kena ke mantau dia nak main. Jangan berangkat juga deh. Bang, ini berapa sekilo? Masukkan aja ke plastik ya. Saya jijik, gak biasa pegangan beginian. Asisten, ambil ini ikannya. Iya Mbak. Kamu get saya. Kok tahu? Pasti abang ini ngefans ya sama aku. Pasti udah dengar lagu-lagu aku kan? Sama nonton film-film aku. Atau abang mau minta tanda tangan? Sini, mana? Mau tanda tangan di mana? Kamu artis ya? Pajan pun jadi artis. Baru kamu belum. What? You tak tahu ayah ini siapa? Ada TV pun di rumah. Terus, kenal aku di mana? Tanya sabaglah hai zaman 10 tahun yang lalu. Lon patah. Hah? Patah yang ayahnya jualan udang itu? Gak bisa, aku jualan udang. Ya sudah ya, aku mau pergi dulu. Ada jadwal pemotretan sebentar lagi. Panas banget di sini. Nanti kalau ada Reni kita jumpa lagi. Yuk ah. Hey Yuha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you?
Ya Iqbal, ana bikhair. Wa anta mata ta'alimuna? I'm very well. I've been here for a week. I'm just got back from America. And how about you? Aren't you studying your medicine in Italy? نعم سكنت شهرا هنا لأنني أخذت الأجازة. Oh yeah. Oh, I gotta go. I wanna buy some vegetables. نعم تفضل. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Makin trip makin ini juru lawinnya. Di sebuah sekolah terlihat anak-anak sedang bermain dan menghabiskan makanannya di jam istirahat. Wah, mereka makan lahap sekali, jadi lapar. Tapi ada kejadian apa di sekolah ini ya? Ayo kita cari tahu sama-sama. Bu guru, tolong bu, ada yang pingsan. Ada apa Nyong? Kenapa hal ini? Ibu Bella, tolong Cak Odo. Kita harus segera bawa anak-anak ke rumah sakit. Iya, langsung dibawa ke mobil saja. Pak, tolong bantu. Siap Bu, udah saya telepon rumah sakit. An enemy has been slain. Halo? Apa? Iya, kami akan segera ke lokasi. Dan ada laporan. Sepertinya kita hampir menemukan bandarnya. Barusan saya dapat laporan kalau sejumlah anak di salah satu sekolah dilarikan ke rumah sakit. Ada dugaan kalau dicampurkan sabu dalam makanan mereka. Apa mungkin pelakunya orang yang kita curigai? Sepertinya begitu. Ayo kita ke lokasi. Maaf Bu, saya dari kepolisian. Boleh saya tahu keadaan siswa-siswa ibu sekarang? Kalian? Wah, kebetulan sekali. Tapi kami juga belum tahu kabar siswa kami. Kita tunggu dokter saja. Itu dokternya. Dok, bagaimana? Nadia ya? Loh kalian. Wah, dunia ternyata sempit ya. Sudah, nanti saja kita lanjutkan obrolan kita. Sekarang bisa tolong jelaskan bagaimana keadaan siswa-siswa itu? Kaku sekali sih bos kita. Sepertinya ada semacam zat aditif yang terdapat dalam makanan atau minuman mereka. Karena agak berlebihan menyebabkan korban pusing bahkan pingsan. Memang makanan apa yang mereka konsumsi hari ini? Tadi yang saya lihat mereka makan kerupuk udang. Apa mungkin dari kerupuk itu? Bisa bawa sampelnya kemari supaya tim kami bisa meneliti komposisi kerupuk itu. Dan kerupuk udang. Oh iya, sesuai target kita. Dok, ada satu lagi siswa kami yang belum diperiksa. Tadi tertinggal di mobil, nggak terlihat. Bro, lama nggak jumpa. Pak polisi sedang dalam misi ya? Begitulah. Dok, pasien sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat. Saya dan Hilda akan memindahkan mereka. Baik, kita bawa sekarang. Afifah, Hilda. Kalian. Dasar ibu lempok. Kami permisi dulu. Dok, jangan sampai lupa lagi. Ya ampun, ayo kita periksa. Udah? Sip, beres. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di depan Rumah Sakit Merdeka untuk melaporkan dugaan siswa SMP yang keracunan jajanan. Sepertinya kita mendapat narasumber untuk kasus ini. Mari kita temui segera. Maaf Pak, sepertinya Bapak polisi yang bertanggung jawab dalam kasus siswa keracunan. Apa benar begitu? Alamak, si Faiz kuat. Lebih baik kita sama-sama cek ke pabrik kerupuk penyebab siswa-siswi itu tumbang. Ya, si bos kabur. Ayo. Grogi dia, tapi CLBK kadang. Ayo kita ikuti mereka. Barangnya, anda jelas saja. Merek kita. Coba kamu pakai saja barang itu di adonan kerupukmu. Dijamin kerupukmu makin laris. Baga, agak pelik. Dipegali si Mae, jadi pelagut kerupuk lon. Mungkin ke?
Kau coba saja dulu. Kalau tidak kau akan menyesal nanti. Cepatlah, biar reda. Tapi kan, nyolong go nyolam adonan kerupuk, hana sama resep ada kejuk lima lun. Itu resep turun-temurun dari nek dan nek buyuk lun. Hana mungkin lun tu kacau resepnya. Diukur dia. Pak Kecik, Assalamualaikum Pak Kecik. Wih, dia kata, ada apa Kemang? Begini Pak Kecik, menurut laporan Walon, Mbak Rumah Kuning di samping Kunjina Bandar Pak Kecik. Payah tak gerebek lagi. Bandar bandar si Begawat. Ya Allah Pak Kecik, kau dimulawak Allah mana macam saja. Lah mau dari cek. Menjangan, habis kau. Hai, bandar ini. Bandar Pak Kecik, narkoba, sabu, nampok. Apa? Nyok payah kacet laju, tak gerebek. Munakon naik longkar Pak Kecik. Hai, pun sangat lawinan. Berangkat, cepat. Okey, ada Pak Kecik dan kedua pemuda kampung di depan yang menumpau drone awaknya. Benar Kaji, sudah mau dibunuh. Sip, okey. Assalamualaikum. Apakah benar anda tu kita? Benar Pak Kecik, saya tu kita. Benar terima Pak Kecik. Begini, ni ada masalah lah kita. Lo selaku pimpinan kampung konfirmasi. Jadi, tu kita menurut laporan kepala pemuda di pabrik drone dan sabu-sabu. Apa? Panina sabu, udang sabe le. Drone pernah ni dah padu kilo dulu. Lo salah urang. Nak maaf, okey. Anjing benar. Nyo kamu makan nama baik. Untung belum diakai. Nusahan kau awak ron. Kan kita. Lo lagi maaf. Anak beres agak di bawah lo. Payah dah pecat. Kapan lo berkenang pecat lo? Selamat siang Pak, kami dari Kepolisian Jaya Baru mendapat laporan dari masyarakat. Kami ingin mengkonfirmasikan langsung ke TKP bahwa Bapak yang bernama kita terlibat penjualan sabu. Apakah benar begitu? Benar Pak Polisi, saya tu kita. Tapi saya tidak menjual sabu. Kalau begitu, boleh kami periksa ke dalam? Ya, silakan Pak. Sang puturi awaknya dua. Lapor, steril Komandan. Halo? Ya begitu. Oh, ya, terima kasih. Kenapa? Begini Komandan, pihak rumah sakit barusan memberi kabar kalau kerupuk yang dimakan anak-anak bersih dan steril, tidak ada zat berbahaya. Ternyata perkiraan kita salah. Assalamualaikum, ya yang cantik di sini. Maaf Pak, ya apa? Kita tertangkap. Kita yang diduga jual sabu itu. Iya, baik Pak. Selamat siang, assalamualaikum. Kenapa lagi nak? Lapor dan itu kita alias Hatta sudah tertangkap dan. Lah, terus kita ini? Jadi, Bapak ini bukan pelakunya. Pelaku sebenarnya di mana sekarang? Kami harus dapat beritanya. Di kantor kami. Kalau kubuka, hari pagi. Oh, saya tahu. Kamu patah kan yang ayahmu jual udang. Dan kamu Faiz kan yang dulu suka sama Albina. Iya, don mata. Pemantau anak kapati, berlai KTP. Padahal zaman sabar sebulan lagi. Yang pihak kakak kelun. Maaf Hatta, kan kita sudah lama tak jumpa. Pandai ingat non. Dulu juga masih anak ni. Hana sempat don laki maaf. Jamun. Maaf ber. Baiklah, karena lo ni akan lupa maaf. Hai Faiz, kibar nama dua-dua mimpinah. Gak ada, cerita lama itu. Iya, oh iya. Kami harus cari berita dulu. Yuk, Mat. Kalau ada rencana duduk bareng, kabari ya. Yuk jadi capek deh. Pak Kecik, saya juga mau pulang. Masih banyak Punahnya, pokoknya remetak. Nampak kecil cik. Enggak ada apa-apa kecil. Kami cuma mau jumpa patah tadi. Mau jamu nonton set. Oh, patah
patah, tadi Pak Isyah telepon. Gu undang kakak rumah Pak Isyah minggu ke. You bangun sekolah awal, baju orang tu. Kanjut ya, beresnya. Kabar ke yang lain yuk. Seminggu berlalu, akhirnya mereka memenuhi undangan di rumah Bu Aisyah. Kasus yang menimpa kita pada akhirnya mempertemukan mereka kembali. Teman, sahabat yang telah berpisah cukup lama. Berkat kehebatan